Taman Literasi Blok M. Nah, salah satu ruang publik yang lagi hits karena konsepnya yang unik, dan cuma taman, tapi juga literasi dan ruang budaya. Nah, di video ini kita bakal buat taman ini bukan cuma dari sisi estetiknya aja, tapi juga sebagai daya tarik wisata budaya, mulai dari arsitektur, sejarah penamaan taman, aktivitas budaya, sampai analisis lengkap pakai unsur 4A dalam pariwisata. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas dulu nih sejarah dan periodisasi kebudayaan yang melekat sama tempat ini. Nah, nama taman ini diambil dari Mata Christina Tiahahu, pahlawan perempuan dari Maluku yang lahir tahun 1800-an. Dari sini kita bisa lihat periodisasi budaya Indonesia, terutama yang pertama periode kolonial, ketika Marta berjuang melawan Belanda. Yang kedua, periode awal kemerdekaan, ketika tokoh-tokoh lokal mulai mendapat tempat dan simbol ruang publik. Nah, yang ketiga, periode modern, taman ini direvitalisasi menjadi pusat literasi dan budaya untuk generasi sekitar. Nah, kalau dari arsitektur, taman ini mengusung konsep ruang publik inklusif. Banyak elemen desain modern yang digabung dengan gaya Nusantara. Misalnya penggunaan material kayu, pola geometri sederhana, dan ruang terbuka yang memfasilitasi interaksi. Nah, konsepnya menggabungkan budaya baca tradisional yang dulu berlangsung di ruang-ruang komunal ke dalam desain modern yang ramah dengan anak muda. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa unsur kebudayaan yang jadi daya tarik wisata. Yang pertama itu kesenian dan kerajinan. Mural dan instalasi seni yang ada di sini menggambarkan kreativitas anak muda Jakarta. Nah, yang kedua itu tradisi literasi. Konsep membaca di ruang terbuka sebenarnya identik dengan budaya lama. Ngobrol, belajar, dan tukar pikiran di balai warga. Nah, yang ketiga itu kuliner lokal. Di sekitar taman ada berbagai tempat makan khas Betawi dan kuliner Nusantara yang juga bagian dari identitas urban Jakarta. Nah, yang terakhir, bahasa dan interaksi sosial. Pengunjung dari berbagai latar budaya membuat taman ini jadi ruang pertukaran bahasa dan budaya.
Nah, selanjutnya kita lihat dari unsur 4A. Yang pertama ada attraction atau daya tarik. Nah, untuk attraction ini, taman ini punya kombinasi ruang baca terbuka, instalasi seni, suasana hijau, ruang event budaya, dan nilai sejarah dari nama Martha Christina Tiahahu. Nah, yang kedua ada accessibility atau aksesibilitas. Jadi dari MRT Blok M tinggal jalan sedikit udah sampai, transportasinya juga gampang banget. Terus ada amenities atau fasilitas, bangku taman, charging spot, wifi publik, toilet, area kuliner, dan perpustakaan ini lengkap banget. Terus yang keempat ada ancillary, yaitu lembaga pendukung. Nah, pengelola taman dibantu komunitas literasi, komunitas seni, sampai UMKM lokal. Ada juga event bulanan kayak workshop nulis, pameran seni, dan pertunjukan musik kecil. Ada beberapa kegiatan nih yang sering banget dilakuin waktu di Taman Literasi, yaitu kayak baca buku bareng, pameran seni dan workshop, latihan musik komunitas, diskusi budaya, dan event UMKM lokal. Ini semua tuh bikin taman ini bukan cuma tempat nongkrong, tapi juga ruang kebudayaan yang hidup. Taman ini nunjukin bahwa budaya itu gak cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita membangun ruang pertemuan baru. Nilai literasi, baik membaca, berdiskusi, atau sekedar berbagi pikiran, itu bagian dari identitas masyarakat Indonesia sejak dulu. Ekspor budaya kita di Taman Literasi Blok M. Dari sejarah, arsitektur, kesenian, sampai analisis 4A, semua dinunjukin bahwa taman ini bukan cuma indah, tapi punya nilai budaya yang kuat. Nah, kalau kalian lagi di Jakarta, wajib banget nih buat mampir ke sini. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga sikap, dan tetap dukung ruang-ruang budaya seperti ini. Sampai ketemu di video eksplor budaya berikutnya. Bye!